Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia niki guna kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diturunkan dari atas langit niki menunjukkan kemuliaan daripada ilmu niki, ilmu agama niki, wahyu. Karena dari sanalah kita bisa mempelajari agama yang benar, yaitu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama itu bersumber dari Allah, bukan dari kita, bukan. Entah dari akal-akalan kita, dari pikiran-pikiran yang dari dialah ilmu niki turun. Oleh karenanya mempelajarinya niki sebuah kemuliaan, sebuah kebaikan yang luar biasa. Ya, kemudian mengamalkannya akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh karenanya kalau seseorang ingin menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang di alam niki, maka hendaklah dia mengamalkan ajaran Allah, mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kerusakan terjadi di muka bumi ini melainkan lantaran meninggalkan ilmu Allah, meninggalkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan kerusakan mungkin. Ya, luwe itu pada seda pada ura gara-gara meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga kalau mau terjadi islah, terjadi perbaikan, ya, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Maka bagus lagi dia. Tapi orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini akan menjadi gharib, akan menjadi asing di kalangan manusia. Dia akan terasing. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam ini datang dalam kondisi asing dan akan kembali juga dalam kondisi asing. Siapa itu yang asing itu? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Itu orang-orang yang memperbaiki di saat manusia rusak. Di saat manusia rusak, ya, mereka sibuk dengan kepemimpinan, sibuk dengan harta sehingga saling sikat, saling tendang hanya gara-gara dunia itu. Sibuk dengan syahwatnya dan lain sebagainya sehingga mereka rusak. Tiba-tiba muncul beberapa orang yang ingin memperbaiki
yang ingin mengajak mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gara-gara lil ghuraba, maka surgalah bagi orang-orang yang asing. Jazakallah khairan. Oleh karenanya jangan merasa dikucilkan dengan keasingan. Ya, jangan merasa kerdil karena keasingan, jangan. Selama jalan kita berada di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, maka jangan pernah merasa kerdil. Apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, apa yang kita dengar kita bisa renungkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kebaikan bagi kita nanti di dunia dan di akhirat insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada malam niki terus terang lah yang kita tema apa terbaik ini ngenteng anu. Karena itu wah pada tahu doang selapuan ini. Ya. Sekarang udah pada ngaji. Allah temita apa yang cocok ngenten. Bayu kahalurah apa-apa ngenten bayu. Yang penting kita bertemu, yang penting kita berjumpa. Ya, niki sebagai murajaah doang wah niki. Sebagai murajaah pelajaran-pelajaran yang sudah pelajari insyaallah. Yaitu tentang ilmu gaib menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat daripada ilmu gaib, dimana karena salah sangka terhadap ilmu gaib niki terjadi banyak penyesatan terhadap manusia gara-gara menganggap dirinya mengetahui ilmu gaib. Ya, sebagian orang akhirnya tidak berani meninggalkan gurunya yang sesat. Kenapa demikian? Karena dia meyakini gurunya mengetahui gaib. Sehingga pada menabilin ya tahu na ku si gurungku. Ya kualat takulaun kulah manu akulaun. Yo guru dekan wah mati ya. Bina perbuatannya keliru di saat kehilangan sapi katakan, kehilangan sapi. Kemana mereka? Ke dukun. Dukun datengin, tukang tenung datengin. Ke dikon. Padahal harusnya kita kalau kehilangan sapi kemana? Kita cari kantor polisi tadi ada. Lagu sang mirip duaan deh. Ya harusnya kan kepada pihak berwajib, pihak berwenang. Bada ya sapi saya hilang gini. Mohon dicarikan. Insyaallah berdait kendaitaan yang mana? Lagu kebanyakan orang kemana? Ke dedikon. Ya, tukang palak, tukang tenung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka beranggapan tukang palak tersebut mengetahui gaib. Nah, ini akhirnya salah perbuatannya dilandasi oleh salah keyakinannya. Oleh karenanya perlu kita pelajari bagaimana sih ilmu gaib itu menurut Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama, al-ghaibu huwa kullu ma ghaba 'anil 'uquli wal anzari minal umur al-hadirati wal madiyati wal ya, tidak bisa ditangkap oleh penglihatan. Karena penglihatan kita terbatas. Makin di belakang tembok niki, apakah kelihatan dia oleh kita? Enggak kelihatan. Sehingga apapun yang terjadi di belakang tembok, maka itu gaib buat kita yang di sini. Karena tidak dia terlihat oleh mata. Ya, demikian pula yang tidak terdengar oleh telinga, tidak teraba oleh kulit kita, itu semua masuk ke dalam kategori ghaib. Minal umur al-hadirah, entah itu perkara yang terjadi sekarang, wal madiyah atau perkara yang terjadi dulu. Ya. Wal mustaqbalah atau perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Ini dia gaib. Apapun yang tidak bisa dicerna oleh akal kita atau tidak bisa ditangkap oleh penglihatan kita tentang hal-hal yang terjadi sekarang atau yang terjadi dulu atau yang terjadi yang akan datang. Nah, gaib niki tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, di surah An-Naml ayat 65. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang di langit, tidak ada pula yang di bumi mengetahui gaib, melainkan hanya Allah. Ndenara makhluk langit, ndenara makhluk bumi sinanau gaib. Yang mengetahui gaib hanya Allah. Nabi saja makhluk di langit, malaikat. Nabi lagi, burung-burung katakan sudah di langit itu. Ya, dan lain sebagainya. Semuanya nggak ada tahu gaib. Yang di bumi Nabi aja ada manusia, Nabi juga ada jin, Nabi juga sampijaran, masya Allah kan gemasda, hewan-hewan. Semuanya nggak ada yang tahu gaib. Semuanya nggak ada tahu gaib. Yang tahu gaib illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat semisal niki sangat banyak dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tidak ada yang mengetahui gaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagaimana Nabi? Manusia dari kalangan Nabi, apakah mengetahui gaib? Tidak mengetahui gaib walaupun dia Nabi. Contoh misalkan Nabi Nuh alaihi salam dalam Al-Qur'an di surah Hud ayat 31, beribadah untuk minta mendapatkan harta, maka saya tidak bisa ngasih sida harta, karena perbendaharaan harta Allah bukan di saya. Itu semua ada di Allah Subhanahu wa taala. Ya munamelnya ada ida harta, ya lunya ada ida harta mudah bagi Allah. Kalau saya nggak bisa, saya hanya ngajak sida kepada kebenaran, saya hanya mencegah sida dari melarang sida melakukan kemungkaran. Jadi saya tidak memiliki perbendaharaan harta Allah Subhanahu wa taala, wala a'lamul ghaib, kata beliau. Dan saya juga tidak mengetahui ghaib. Kata siapa ini? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi, ya, sekelas Nabi tidak mengetahui ghaib. Nabi yang paling mulia siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa surah Al-An'am ayat 50, Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mengatakan kepada kalian kalau aku memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mengetahui gaib. Beda kalimatnya kajian Nabi Nuh, cuman beda ayatnya. Nabi Nuh tadi di surah Hud ayat 31, kalau ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surah Al-An'am ayat 50. Dan dalil ya dari Al-Qur'an yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui gaib di surah Al-A'raf ayat 188 misalkan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Saya tidak memiliki untuk diri saya manfaat, tidak pula memiliki mudarat untuk diri saya. Untuk dirinya sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia taunya adik diri na manfaat, dia tahu menghindarang diri na dengan mudarat. A'lamul ghaib, seandai kata saya mengetahui gaib, lastakthartu minal khair, maka saya akan memperbanyak kebaikan. Kehidupanku akan penuh dengan kebaikan. Ya, wa ma masaniyas, suruh seluruh sahabat, ayo sahabat carikan saya kalung istri saya. Allah yang minta ketuk-ketik, cari sana cari sini enggak ketemu-ketemu. Wah, putus asa teh kena berangkat wah. Pas berangkat uras unta no, ternyata bawa unta tau na kalung.
Seandainya kata beliau mengetahui gaib, sahabat mengetahui gaib, marah cara dengan engke, tusi uma, oh tene tau nah, masyarakat gaya nah, macam-macam baik cara lain nakah. Di kalangan kepeng kan ngono, tusi uma, pantok terus, tene tau nah, nganteng, tau nah. Padahal Nabi niki kelangan tondang lelah mita ya. Dan jin-jin kan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan disuruh kah para jin, tayang aku, karena mus ngono doang. Tapi beliau tidak minta bantuan kepada jin. Jin juga tidak mengetahui gaib. Jin juga tidak mengetahui gaib. Ya, intinya bahwasanya sekelas Nabi terbaik sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengetahui gaib. Seandainya kata beliau mengetahui gaib, maka beliau akan selalu mendapatkan kebaikan dan tidak akan pernah ditimpa oleh keburukan. Tapi dalam hidup beliau, terkadang beliau mendapatkan kebaikan, terkadang mendapatkan keburukan. Dan ini menunjukkan beliau tidak mengetahui gaib. Niki beberapa dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua benda-benda ini. Padahal Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan, langsung diajar, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat banyak. Melebihi ilmunya para malaikat, melebihi ilmunya iblis. Padahal malaikat dan iblis sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam diciptakan, langsung diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat banyak. Hanya ini menunjukkan ilmu itu dari Allah. Luwi dengan baru belajar, lagu sulun-sulun luwi antau daripada itu siwas-siwi belajar. Itu dari Allah itu. Ya, nah kalau kita sadari ini, jangan hasad kepada orang yang lebih berilmu. Justru dukung dia, terus dukung dia. Iblis laknatullahi alaih, dia orang yang berilmu. Begitu muncul Nabi Adam yang lebih berilmu dari dia, hasad dia, talonati, iri hati dia. Gara-gara talonatinya, gara-gara iri hatinya, akhirnya menyimpang dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia taat kepada Allah. Gara-gara apa? Iri hati. Padahal dia berilmu. Ya, nah kita kembali. Jadi ilmu niki sepenuhnya datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semua ini. Ya. Tsumma 'aradahum 'alal malaa'ikah. Coba sebutang ini apa arana, ini apa arana, ini apa arana. Kalau malaikat mengetahui gaib, langsung sebut oh ini arana. Ini arana. Arana ai Spanyol apa arana tahu ya, karena dia mengetahui gaib. Tapi karena dia enggak tahu gaib, harusnya belajar. Harus dia apa? Belajar baru dia tahu. Nah, malaikat ditanya, ini namanya apa? Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak miliki ilmu. Termasuk di dalamnya. Intinya pada dasarnya malaikat sama sekali tidak mengetahui gaib berdasarkan ayat ini. Jin bagaimana? Apakah jin mengetahui gaib? Tidak mengetahui gaib. Di antara dalilnya misalkan di surah Saba ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadaina 'alaihil maut" ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Allah berfirman tentang Nabi Sulaiman. Ya, Allah berfirman, di saat kami mewafatkan Nabi Sulaiman, tidak ada yang mengabarkan mereka para jin itu tentang kematian Nabi Sulaiman, melainkan seekor dabbah, seekor binatang, seekor rayap yang memakan tongkatnya malaikat Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jin, begitu Nabi Sulaiman tersungkur setelah dia mati itu meninggal, tersungkur Nabi Sulaiman,
barulah jin mengetahui. Ya, barulah jin mengetahui. Nah, gara-gara ini jelaslah kemudian rahasia atau aib jin. Allau kanu ya'lamunal ghaib. Seandainya kata jin mengetahui ghaib, ma labithu fil azabil muhin. Niscaya mereka tidak berada dalam azab yang menghinakan. Bagaimana azab yang menghinakan? Yaitu dia tersiksa dengan tugas yang datang dari malaikat, dari Nabi Sulaiman. Jadi para jin dia menyebarkan isu bahwasanya dia para jin ini mengetahui gaib. Gara-gara itu akhirnya banyak manusia minta bantuan kepada dia dan lain sebagainya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membongkar isu mereka ini, ya, kata sebagian ulama tafsir. Ingin membongkar isu mereka ini. Bagaimana caranya? Jadi Nabi Sulaiman ini dia biasa mengawasi pekerjaan-pekerjaan para jin. Ya, dikasih tugas, ini kerjakan. Dan jin sangat takut kepada Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman mengawasi cukup berdiri. Ya, dan kadang-kadang beliau juga sholat menggunakan tongkatnya. Ya, berdirinya lama. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman di saat sedang berdiri menggunakan tongkatnya, di sana dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin melihat Nabi Sulaiman berdiri, menganggap Nabi Sulaiman sedang mengawasi mereka kerja, sehingga dia kerja serius jin ini. Kenapa? Karena takut menakuti Nabi Sulaiman. Saya sekarang kalau nggak serius kerja nanti dihukum dan sebagainya, takut nih. Besalagak dia begawean, luar biasa cari begawean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kuna si besalagak begawean ini seolah sebagai azab buat mereka, azab yang menghinakan. Besalagak begawean karena dilihat Nabi Sulaiman sedang berdiri, padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal katanya. Dari sini terbongkar aib atau isu bagi para jin, bahwa saja jin ternyata tidak mengetahui gaib. Seandainya kata jin mengetahui gaib, niscaya dia tahu kalau Nabi Sulaiman ini sudah meninggal. Tapi dia nggak tahu Nabi Sulaiman meninggal, menunjukkan jin tidak mengetahui gaib. Nah, jadi 3 makhluk di sini, manusia, bahkan para nabi, kemudian malaikat, kemudian jin, 3-tiganya tidak mengetahui gaib. Ya, mereka tahu gaib, yaitu gaib-gaib yang dia dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Allah dialah yang mengetahui gaib, maka gaibnya itu tidak akan nampak bagi siapapun. Ilmu gaib Allah tidak akan nampak bagi siapapun illa man irtada mir rasul, kecuali beberapa orang yang diridhai oleh Allah dari kalangan para rasul. Jadi para rasul mengetahui gaib karena telah dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya bahwasanya tidak ada mengetahui gaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa makhluk yang mengetahui gaib itu adalah pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Niki hakikat ilmu gaib. Berarti tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi makin muncul fenomena orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Berarti sekarang kalau dia mengaku mengetahui ilmu gaib, bagaimana hukumnya orang ini? Kafir dia, karena dia menyelisih Al-Quran. Al-Quran mengatakan gak ada yang mengetahui gaib. Tiba-tiba dia mengatakan saya mengetahui gaib. Berarti dia telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah satu aja, satu huruf kita tentang, bisa kita keluar dari Islam. Apalagi ini satu hukum ini.
Hukum apa itu? Hukum tidak ada mengetahui gaib melainkan hanya Allah. Tiba-tiba dia mengatakan saya tahu gaib. Ya, maka orang ini bisa keluar dari Islam. Nah, fenomena-fenomena orang-orang yang mengetahui gaib pertama adalah at-tanjim, yaitu ilmu nujum. Ilmu nabi, ilmu nujum. Wah, harap belajar ilmu nujum. Siapa tahu wah harap belajar nomor pira suhul jema'. Kita bintang, oh nomor sekian. Apa itu ilmu nujum? Dikatakan di sini huwal istidlalu bil ahwal al falakiyah 'ala al hawadits al ardhiyah. Ilmu nujum yaitu mencari petunjuk dari gerak-gerik bintang. Mencari petunjuk dari gerak-gerik bintang untuk kejadian-kejadian di bumi ini. Kalau bintang ini ke arah sini, oh malam ini akan lahir seorang laki-laki yang luar biasa. Ya, seorang apa? Kalau bintang ini ke sini, oh gini lahir penjahat nomor sekian nang kene, misalkan. Nah, ini dari ilmu nujum dia mengetahuinya. Ya, dia mengaku mengetahui. Dia tentu mengetahui tapi mengaku mengetahui. Jadi dia mengetahui kejadian di muka bumi melalui petunjuk tabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari bagian daripada sihir. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari bagian daripada ilmu sihir. Zada mazad. Kalau dia bertambah ilmu nujumnya, maka bertambah ilmu sihirnya. Ilmu sihir bagaimana hukumnya mempelajarinya? Kekufuran. Belajar ilmu sihir niki kekufuran. Ya, niki bisa kita lihat di surah Al-Baqarah, bercerita juga tentang Nabi Sulaiman. Di surah Al-Baqarah ayat 102. Ya. Kataba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, dan seterusnya. Syaitanlah yang kufur. Kenapa syaitan kufur? Yu'allimunan nasa as-sihra. Mereka mengajar manusia sihir. Dari ayat ini kita berarti belajar ilmu nujum sama dengan belajar sihir. Yang masih punya ilmu nujum buang dia, nyaunya. Kecuali kalau ilmu apa istilahnya? BMKG itu apa ilmunya itu? Astronomi besila ngonino aja. Ini ilmu gaib ngonino aja. Ya, karena itu ilmu nyata, bukan ilmu gaib. Kemudian fenomena kedua yaitu zajrut tayri wal khatt, yaitu Nabi istilahnya suara burung, mengetahui gaib melalui suara burung, wal khatt, dan garis-garis, suara burung dan garis-garis. Di sini dari sahabat Qatan bin Qabisah, dari bapaknya dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu minal jibti. Al-iyafah wat-tiyarah wat-tarqu minal jibti ay minas sihri. Tiga perbuatan niki termasuk sihir. Al-iyafah namanya, kemudian at-tiyarah, kemudian at-tarqu. Apa itu al-iyafah? Di sini dijelaskan al-iyafatu zajrut tayr. Iyafah itu adalah suara burung. Suara Nabi, suara burung. Wat-tafa'ulu wat-tasya'umu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Itu dia dia pesimis dan optimis melalui gerakan-gerakan burung, melalui nama-nama burung, melalui suara-suara burung. Dia optimis dan pesimis. Kena kino optimis dan pesimis. Ya, beranggapan baik dan akan beranggapan buruk.
Ya, gina bagus terjadi nih, atau gina buruk terjadi nih, hanya gara-gara suara burung, hanya gara-gara gerak-geri burung. Pada marah kita kan muntah tinduk atau muntah bangkat tiba-tiba liwat gagak, gagak, nah arah dengan mati, wah ini ngente. Dia dengan oke, ya gagak, arah dengan mati, wah. Ini berarti mengetahui gaib melalui suara burung. Ini yang dinamakan dengan al-iyafah. Namakan dengan Nabi al-iyafah. Dan itu kata Nabi SAW termasuk seher. Ya, sama hukumnya dengan seher karena mengetahui gaib. Wa tiyarah, termasuk pula di dalamnya ada at-tiyarah. Tiyarah niki dari kata tairun, burung. Orang dulu musyrikin Arab, dia kalau mau sapar, dia terbangkan burung dulu. Terbangkan burung, kalau burung itu ke arah kanan, maka oh bagus ini kita sapar katanya. Kalau burung itu terbang ke arah kiri, mah ini bagus tersapar ini kan. Urung sapar gara-gara terbangnya burung ke kiri atau ke kanan. Dari sini diambil kata tiyarah, yaitu mengaku atau meyakini bernasib sial hanya gara-gara gerakan makhluk. Contoh kalau kita di sini misalkan muntaning Mataram ngelanggar meong, jedar ngene meong mati, mah sial wah ini. Ngombe kuna tulah kurang ngening Mataram. Kan durung ngening Mataram wah teu ngelanggar meong ngene. Yuh apa ke kaitan ngelanggar meong kan janing Mataram ini? Ini namanya tiyarah. Le antara tiyarah hendak pas temancing, tiba-tiba lengkakna pancing. Yuh, kana lengkak astaga, teh ule ngene-ngene. Yuh, kande ule lengkakna pancing nu. Apakah kaitannya lengkak pancing ke jemu empak ini? Masih marah niki? Masih luwe. Dan ternyata ini bukan hanya di Lombok, sampai Afrika keyakinan ini. Ya, sampai Afrika. Kalau dilengkak pancingnya di Afrika. Jarak mancing ule lah ya. Subhanallah. Pada segi ngajar Afrika ini. Terang pada jin teruan ini. Nah, jinnya Lombok sampai jinnya Afrika segi ngajar. Ini termasuk tiyarah syirik. Kemudian beliau mengatakan man raddathu tiyaratuhu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang kembali gara-gara tiyarahnya, gara-gara dia ini akan sial lantaran perbuatan makhluk ini, maka dia telah berbuat kesyirikan katanya. Misalkan kita pas musafar kita lihat orang buta, mah dengan buta ini bagus teh tulik ngana. Kalau dia pulang, maka dia telah berbuat syirik. Ajarnya itu doa si Nabi SAW. Apa itu? Kalau ada rasa seperti itu, tolak dia dengan membaca doa Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan itu darimu, dan tidak ada keburukan, kesialan melainkan itu darimu. Enti yang tertimpa si musibah bermulai dengan ide itu wala ilaha ghairuk, dan tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya engkau. Kemudian lanjut, jangan kembali mancing ide lengkakna pancing no mah sial wah ini ngene baca doa yang tadi Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Lanjut mancing. Bila perlu jauhan malik kaning mangan. Ya. Kalau sampai sudah berhenti mancing jatuh kepada tiyarah. Kemudian wattarku, di antara seher juga adalah mengaku mengetahui gaib melalui begini. Oh, nasib Anda begitu. Atau termasuk garis juga garis tangan. Mana coba lihat tangannya? Oh, garisnya ke sini cocok sida merari sekarang. Ini misalkan. Oh, enggak cocok nikah sekarang. Oh, rezeki Anda baik sekarang. Ya, sehingga ayu sudah besar-besaran bermodal dan lain sebagainya. Melalui apa? Garis tangan. Itulah garis tangan. Oh, Anda akan ditabrak mobil. Kan kaget itu dengan
neta tu telanggar si motor bukan karena garis tangan, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita atau dia mulai ngenona. Yang jadi masalah sekarang mempercayai ucapannya ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu jadi masalah. Ya, bahkan beliau mengatakan man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salat arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi tukang tenung, kemudian dia nanya, hanya nanya, walaupun dia nggak percaya, hanya nanya, sekedar berkatoan, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. 40 malam berarti satak sholat ini diterima ini. Satak sholat hilang pahalanya gara-gara berkatoan. Kalau sampai percaya wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia benarkan ucapan tukang tenung itu, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an, kafir dia kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan masalah terjadi atau tidaknya, masalahnya sekarang ini proses ini. Ini dosa besar. Kalau hanya sekedar bertanya, satak sholat hilang pahalanya. Kalau sampai percaya, maka kita keluar dari Islam. Nas'alullah as-salam. Niki dia dampaknya, masya Allah, kan becap ini. Wah isa wah ini masih lagi berapa ini? Wa yas'alunaha an akhbaril mauta min na'imin wa adzabin wa ghairi dzalik. Yaitu dia mengaku mendatangkan roh-roh orang yang sudah meninggal. Kemudian roh-roh itu ditanya sama dia, si fulan bagaimana kabarnya? Ditanya tentang apa? Tentang kabar orang-orang yang sudah meninggal. Intinya mendatangkan, menghadirkan ruh, ya, niki adalah perbuatan dusta yang termasuk mengaku mengetahui ghaib. Dan dia adalah perbuatan kekufuran. Kekufuran yang disebabkan oleh mengaku mengetahui ghaib. Nah ini dia mungkin yang bisa kita baca 3 fenomena dari orang-orang yang mengaku mengetahui ghaib. 3 fenomena itu ya? 3 tempat? 3 ya? Iya. 3 bentuk orang-orang yang mengetahui ghaib dan hakikat daripada ghaib tersebut menurut Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham mungkin bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu. Sila kalau ada yang belum jelas. Nggih, sila. Dan papan lah ya dengan doa. Nggih. Dan insyaallah papan. Terus setuit beda ngotak gambar Mara kata singone di antara mengetahui ilmu gaib yaitu melalui khat, garis-garis tadi. Ya, ima dia bikin garis le gres atau le tanah atau le papan atau le kertas. Ya, kemudian mengaku mengetahui gaib. Dan jangan percaya, diteganggu percaya. Ya, nyadu ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Kalaupun terjadi itu sudah takdir, bukan karena tebakan-tebakan, itu enggak. Ya, itu sudah garis dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan percayai mereka. Ya, atau itu misalkan adalah bisikan dari syaitan. Syaitan yang berusaha mencuri pendengaran wahyu dengan Allah tipe malaikat. Misalkan Allah mengatakan kepada malaikat maut, cabut nyawa fulan. Dengarnya si jin, si syaitan, langsung jin tersebut mengabari dukunnya. Kabari kepada manusia, amun fulan gin meninggal. Ngene-ngene. Besang marang one mia garis-garis ret, nah fulan gin meninggal. Begitu meninggal, akhirnya manusia mengatakan, "Oh, hebat dukun fulan tahu, fulan gin meninggal." Berarti muntemele nanau bepe apa yang akan terjadi besok ke depan biar beta ketuan. Akhirnya lakulah dukun ini. Sehingga dukun ini munah laku apa pemilihan dukun Noah. Nah, ake taman nengke ayo nyembelih di pohon ini. Ngana dukun no.
Karena dukun ini dukun yang laku luwih manusia ki nyembelih untuk pohon, tapi hukumnya syirik hukumnya. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Sampai rela ya mendengar. Karena apa? Untuk menyesatkan manusia. Jadi hati-hati, jangan sampai mempercayai mereka, karena mempercayai mereka niki adalah tahapan awal menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ya ini menulis garis minal jibti ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perbuatan seher. Yaitu termasuk perbuatan seher dalam arti hukumnya sama seperti hukum seher. Sang berdua ada ilmunya masih ruana. Wah sudah, ndak ngentang maunya, oke. Ya. Serempak tersebut Ustaz ini berjanji tajul mulut mujarrabat. Masya Allah, bertinggi ilmu tadi. Oh, ngeri dah berarti ini. Alhamdulillah kang. Mau ada ilmu sunnah, alhamdulillah. Tenangan nih dah. Ilmu apa ilmu sunnah nu? Ilmu sunnah. Ya jauh ilmu sunnah, tenangan. Karena kita berdasarkan wahyu niki itu tenang. Ya. Wahyu niki menjadikan kita tenang, alhamdulillah. Baik, saya pernah bermimpi orang tua meninggal, selang berapa jadi kenyataan. Apakah itu termasuk hal gaib yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lupa lafaznya. Sitan wa arba'un Ar-ru'ya salihah. Coba kita cari lafaznya dulu biar tidak salah. Ini deh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya as-salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi bagus seorang yang beriman itu adalah bagian 46 atau 46 bagian daripada nubuwah. Mimpi seorang yang beriman itu adalah 1/46 bagian daripada kenabian. Ini menunjukkan bahwasanya mimpi kadang-kadang itu pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang enggak boleh berdusta tentang mimpi, dia terganggu. Ya, jangan sampai dia mengatakan saya melihat ini tadi malam padahal dia enggak pernah lihat. Karena mimpi itu adalah 1/46 daripada nubuwah, daripada pengwahyuan. Ya. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita sesuatu yang akan terjadi mustakbalan, sesuatu yang akan terjadi ke depan. Dan sesuatu yang akan terjadi ke depan ini kan termasuk hal yang gaib. Ya, melalui mimpi seperti ini. Kita dikabari misalkan orang tua meninggal dan qadarallah beberapa selang dia meninggal dunia. Ya, itu berdasarkan mimpi dan ini termasuk pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi itu 1/46 daripada nubuwah. Ya, jadi kau nyonya dalam menceritakan mimpi. Jangan sampai ada dusta di dalam menceritakan mimpi. Jelas niki? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Nggih, monggo. Kasih Ustaz. Yang pernah kehilangan HP dulu. Nggih. Zaman baru-baru HP itu. Waktu itu yang pertama lapor polisi. Yang kedua yang disaran dengan dukun. Saya pergi ke dukun, terus dia diterima, saya kasih ada amplop, ada gula, saya bawakan. Semua putih-putih mungkin ya, amplop warna putih, gula putih, ayam putih, beras putih, sarung putih. Terus saya dikasih tahu ciri-cirinya yang ngambil. La ilaha illallah. Ini perempuan, rambutnya begini, ini ternyata sebut tetangga, Ustaz. Langsung saya datangi perempuan itu, saya bilang, ini katanya dukun Sida yang ambil HP saya. Karena orang tidak nerima di Ustaz, dia marah-marah saya. Dan lama setelah itu pencurinya tangkap laki. Oh kan, ketenangan no? Oh, inilah dia. Terus
Terus saya minta maaf sama yang saya tuduh itu, tapi nggak dimaafkan saya sampai sekarang. La ilaha illallah. Gimana Ustaz? Nggih, makanya ini dia tujuannya syaitan itu. Ya, kayak tadi dia siap mencuri pendengaran di atas. Kemudian dia kabarkan kepada si dukun. Begitu si dukun ini mengabarkan kepada manusia, tenarlah si dukun. Dukun ini mengetahui gaib. Akhirnya kita mendatangi dia kayak tadi. Saya datang kita. Kesempatan sekarang syaitan bermain. Apa permainan syaitan di sini? Memecah belah kita. Akhirnya pecah kita sama tetangga. Tetangga harusnya kita muliakan, harusnya kita hormati, harusnya kita hargai. Pecah kita gara-gara HP kita. Bukan HP-nya masalah di sini. Masalah di sini adalah mendatangi dukun itu. Ya, ini kita pecah sekarang sama dia, saling kedekang dan lain sebagainya. Dan ini banyak, bukan hanya masalah ini. Kadang-kadang sakit tenda. Sakit, bawa ke dokter sini, enggak sembuh-sembuh. Datang utusan syaitan. Dia mengatakan, oh menengane ide tekedah ini. Ide teseherin ini. Tauku dengan si tahu, nih aning tahu ya. Akhirnya betul keluar dari rumah sakit, sampai neken di rumah sakit. Ya sudah, saya keluar walaupun saya masih sakit. Neken subul mete dukun. Sampai dukun nyebutin ciri-ciri. Ini dia yang nyeherin si dia itu. Ternyata tetangganya dah kah nang kejana. Payu besual kerja tetangga. Belum dia sembuh dari sakitnya sudah besual, mati. Mati dalam kondisi mendatangi dukun dan percaya dengan ucapan dukun. Mati Nabi namanya kufur, waliyadzubillah. Ia melihatnya syaitan. Makanya dari awal Islam mengatakan jangan percaya. Mun kena itu satu kebetulan dari 1000 kedustaannya. Ya, dengan 1000 kali berdusta dia akan menyesatkan kita, memecah belah kita dan lain sebagainya. Ya, nah ini sudah pelajaran ya. Jujur jamaah deh ini, masya Allah. Nah ini beratnya kah? Ya, karang-karangnya yang maaf kah? Karena memang ini merusak harga dirinya. Ya, benengka itu berusaha pertama terus minta maaf sama dia, yang kedua berbuat pernyataan ruana bahwa si fulanah bukan dia yang mencurinya. Bersiang namanya kah? Ya, sudah berusaha minta maaf karena ini luar biasa dituduhan ini. Beban ini. Ya. Si kedua ya buat Nabi namanya perbaiki nama dia dengan menyebut-sebut kebaikannya. Ya, supaya tulak malik nama dia yang sudah kita rusak dulu. Benar kata periri ya kah? Ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara demikian ya tertutupi dosa yang dulu kah? Kan udah dengannya dosa. Ide dah datengin dukun dosa. Sadu dia yang malik kan kufur jatuhnya ini. La ilaha illallah. Nggih, alhamdulillah kan tobat kita makin ini aja. Karena hak yang perempuan yang sudah kita jelekkan namanya. Ya, bahkan engka tengedeng maaf si Lenina niki, kemudian ada periri nama harga baiknya. Ya, nama baiknya sudah periri dia dengan ya menyebut kebaikannya di kalangan tetangga-tetangganya kah. Dan perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. No, kan lebih jelas waruana. Alhamdulillah. Bieu wah dan lebih alus. Ya soalnya pertanyaan dengan ide kira sekat-sekat. Ya lah itu berjawab bare. Alhamdulillah. Mati tahu. Dan sekat lagu. Nggih, sila. Tapi oke, bulan puasa itu tidak siksa dengan mati. Karena kita dalilnya, ya katong guru dawat naik kan. Kalau bulan puasa itu ulik rohna mati. Karena dalilnya gitu. Ulik rohna? Karena tidak disiksa di kubur. Karena tidak disiksa dalam kubur. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam ya. Wallahu ta'ala alam. Setahu tiang enggak ada dalilnya. Ya, setahu tiang kayak sependek pengetahuan tadi tok nedarak dalilnya. Ya, sehingga hal tersebut tidak benar. Kecuali mundap sadi tadi hadisnya berteliti pada hadisnya. Ya, dan kita lihat perkataan para ulama. Ya, tapi setahu tiang sependek pengetahuan tiang enggak ada dalilnya hal tersebut. Ya, jadi rohna uli aning bali sehingga apalagi kalau sampai mengatakan kuburan kosong ya.
Ya, kan arah kuburan kosong mungkin. Ya, muntah kali diniti isina. Kenapa? Karena tidak diazab. Perlu diketahui di kuburan juga ada nikmat. Nikmat yang jauh lebih nikmat daripada dunia. Kamu nabilin kubur kan dia nemu nikmat berarti. Kubur bukan hanya azab, ada nikmat di sana. Ya, kamu hilang dengan kubur, iya dia tidak diazab. Tapi kalau dia orang bagus, dia nemu nikmat. Berarti mau kabur yang ngumbe berarti nih. Nah, kan kabur dengan kubur. Padahal mau bagus, dia ngulungan teng tuh, no? Karena dalam kubur ada nikmat di sana. Dibukakan dia jendela menuju surga. Dia lihat tempatnya di surga. Hingga bahagia dia. Jangankan melihat surga, makin kita sembalun. Kan tenang, kita bahagia, melihat nyampah ngupi di sana enak dia. Ya, itu hanya sembalun kita lihat. Bagaimana kalau ngelihat surga? Makanya kenikmatan luar biasa di sana bagi orang yang beriman. Mana bagus dengan gini ngulu oleh kubur. Lagu ke kabur dengan kubur, dia ngumbiaran ini. Nah, gitu sedia. Jadi wallahu alam ya, setahu tiang enggak ada dalilnya ya roh pulang dia di hari tersebut. Ya, maka hal tersebut tidak benar. Biyawakah dan luwi alu wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.